pengorganisasian dan pengkoordinasian SDM di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kadang kita suka eh, keliru ya di dalam mengistilahkan apa itu pengorganisasian, apa itu pengkoordinasian. Ini dua hal yang kalau menurut saya cukup berbeda. Jadi akan kita ulas dan nanti jika ada yang memang perlu ditanyakan silahkan dari mahasiswa untuk bertanya. Jika kalian ada yang memiliki buku MSDM yang ditulis oleh Pak Kris dan saya, ini bisa kalian cek di dalam bukunya. Ya, sebagian ada dalam buku, sebagian saya dari sumber-sumber lain. Ya. Oke, nah kita lihat dari sisi dasarnya dulu, ya. Dari sisi dasarnya tentang pengorganisasian, ya. Di sini ada beberapa istilah yang saya ambil, misalnya menurut si Mas Rom di dalam buku Mas Rom, ya, tahun 2015 dia mengelompokkan bahwa yang namanya pengorganisasian ada beberapa, ya. Yang pertama, rincian seluruh pekerjaan, ya. Kemudian yang kedua, membagi beban kerja. Ketiga, pemisahan pekerjaan. Keempat, penetapan mekanisme. Dan yang kelima yaitu memonitor efektivitas. Ya. Jadi si Dell ini di dalam buku Maslow dia mengungkapkan ada lima hal yang berkaitan dengan pengorganisasian. Karena kalau kita istilahkan di dalam suatu SDM di sumber daya manusia, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal. Struktur formal ini biasanya dikaitkan di dalam suatu organisasi, ya. Di dalam suatu organisasi di perusahaan kah atau bahkan mungkin di instansi pemerintah, ya. Jadi merancang struktur formal, kemudian dikelompokkan dan diatur serta membagi-bagi atau pekerjaan di antara para anggota organisasi. Nih, simpelnya, simpelnya di Indonesia khususnya di instansi pendidikan itu contoh di lingkungan kita yang terdekat ada yang namanya Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta adalah suatu organisasi, ya. Ada struktur di situ, ya, ada struktur UNJ, ada struktur Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada struktur Fakultas Seni dan Bahasa, ada Fakultas Pendidikan, Fakultas Sosial, Sosiologi, Olahraga dan lain-lain. Itu adalah contoh dari struktur formal di dalam suatu organisasi, ya. Kenapa harus dikelompokkan di dalam suatu organisasi? Agar mereka itu bisa menjalankan tugas-tugasnya atau pekerjaannya sesuai dengan apa yang ditugaskan ke dalam suatu organisasi-organisasi tersebut. Contoh misalnya, di kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini biasanya berkaitan dengan program studi yang berkaitan dengan misalnya administrasi, kemudian berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan manajemen, akuntansi, ya. Walaupun walaupun ada beberapa prodi misalnya prodi kependidikan. Kenapa ada beberapa prodi ini di Fakultas Ekonomi kok ada prodi pendidikan? Karena ruh dari UNJ ini sendiri historinya sejarahnya dulu sebagai perguruan tinggi LVTK, ya, sebagai perguruan tinggi LVTK yang secara historis bahwa yang namanya LVTK pasti prodi-prodinya kebanyakan pendidikan. Bahkan kalau saya tidak salah dengar, nanti itu kita akan ada prodi, ya, ada fakultas baru gitu ya. Ini baru rencana ya. Nanti pengimplementasinya saya kurang tahu karena saya bukan pejabat ya, saya dosen biasa. Selentingan saya mendengar bahwa kan ada yang namanya fakultas kedokteran dan juga fakultas fisip ya. Ini selentingan saja ya. Nanti mungkin pengimplementasiannya mungkin kalian nanti sudah menjadi alumni. Mudah-mudahan nanti bisa balik lagi ke UNJ dan jadi dosen UNJ. Ya, siapa tahu kamu Rahmat balik lagi ke UNJ ya sebagai alumni mengabdi ke alma mater kamu ya karena banyak dosen yang memang alma mater. Siapa yang nggak bangga ya kita mengabdi di UNJ tapi balik lagi ke UNJ ya.
Oke, contohnya itu ya. Jadi di UNJ sebagai suatu organisasi itu akan dalam eh, pembagian tugas-tugas terkecil, misalnya di dalam suatu fakultas, fakultas ekonomi bisnis, fakultas yang lainnya. Nah, kemudian ada beberapa prinsip ya, prinsip di dalam pengorganisasian. Ada beberapa prinsip. Yang pertama, saya mengutip pendapat si Wijaya Kusuma. Ya. Jadi si Wijaya Kusuma di sini dia membuat dua suatu prinsip. Yang pertama, prinsip tujuan atau perumusan tujuan. Yang kedua, kata si Wijaya Kusuma, dia berpendapat bahwa di dalam pengorganisasian ada prinsip kesatuan arah. Nah, kesatuan arah di sini artinya kalau saya berikan contoh, misalnya eh, di fakultas-fakultas atau di suatu perguruan tinggi misalnya. UNJ ini arahnya mau kemana? Ya, kita harus bisa misalnya bertransformasi. Ya. Contoh, mungkin kalian sudah mendengar, kita sudah berubah menaik kelas jadi perguruan tinggi berbadan hukum. Pernah mendengar ya? Itu adalah kesatuan arah komando dari suatu organisasi. Dibuat suatu aturan-aturan atau regulasi atau arah kebijakan organisasi tersebut dikemas sehingga harapannya semua fakultas itu bersatu untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama. Contohnya tadi, misalnya UNT berubah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Karena ada beberapa jenis kelas perguruan tinggi, misalnya perguruan tinggi Satker, ya, ada perguruan tinggi BLU. Kita tahun 2023 itu statusnya masih sebagai perguruan tinggi BLU. Ada perguruan tinggi BLU yang paling tinggi adalah perguruan tinggi berbadan hukum. Ya. Selain itu ada juga sebenarnya perguruan tinggi yang memang berbasis ikatan dinas, ya kayak misalnya perguruan tinggi STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, ya di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian ada Sekolah Tinggi Penerbangan di bawah Kementerian Perhubungan. Itu adalah contoh dari perguruan tinggi yang statusnya sebagai perguruan tinggi kedinasan. Jadi di dalam prinsip yang dikemukakan si Widya Kusuma itu ada yang namanya prinsip persatuan arah. Ya. Tentunya salah satu contohnya misalnya bagaimana sih suatu organisasi mau bertransformasi, menaikkan level, menaikkan kelas. Kemudian di dalam pendapat si Widya Kusuma juga ada yang namanya prinsip perumusan tujuan. Ya. Jadi ketika arah ini akan dibuat, ya tentunya harus ada yang namanya tujuan rumusan-rumusan. Ya. Kayak kalian misalnya membuat suatu apa namanya target project, ya tentunya kan dibuat dulu rumusan tujuannya seperti apa, diidentifikasi, dicari permulanya, kira-kira kita akan menggunakan metode apa, pendekatan apa, ya. Ini kenapa ini Angel, kenapa Angel? Maaf Pak, tadi kucing saya naik meja. Oh, kucing Bobby bukan, Bobby Kartanegara bukan, bukan ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, kalau kita lihat dari perspektif regulasi, ya, ada beberapa prinsip ya. Yang pertama misalnya kelayakan dan kepatutan. Yang kedua keadilan dan kesetaraan. Kemudian yang ketiga kepastian hukum dan yang keempat efisiensi, efektivitas. Yang kelima pengembangan SDM. Kemudian pelindungan hak pekerja dan yang terakhir adalah dialog sosial atau partisipasi. Kelayakan dan kepatutan di sini artinya bagaimana sesuatu organisasi dilihat dari sisi layak tidaknya dia, patut dan tidaknya. Apakah misalnya di dalam suatu organisasi tersebut uh, dia memiliki kompetensi dalam hal apa, misalnya SDM-nya, kompetensi dalam hal apa, misalnya dari sisi modulernya. Moduler itu artinya ya misalnya alat-alat yang ada di suatu organisasi, kayak misalnya alat fisik ya, kayak kursi, meja, atau CCTV, atau alat pendukung yang lainnya. Kemudian prinsip yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Itu sudah pasti ya. Di dalam suatu organisasi, pasti kita harus mengedepankan yang namanya prinsip keadilan dan kesetaraan. Ya. Kepastian hukum. Kepastian hukum di sini artinya bagaimana suatu organisasi
dikemas dan dipahami bahwa suatu organisasi tersebut harus memiliki suatu dasar-dasar bagaimana dia berdiri gitu kan. Kemana dia arahnya, apakah dia memiliki regulasi yang jelas. Contoh misalnya kita di UNJ, ketika suatu organisasi menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, artinya dia sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya melalui apa? Misalnya melalui keputusan presiden, ya keputusan presiden atau melalui payung yang lain. Kemudian ada prinsip yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Contoh di UNJ, kenapa kita harus dibagi beberapa fakultas, Pak? Ya salah satu tujuannya harus ada efektivitas dan efisiensi. Kalau hanya satu fakultas saja, ya hanya ada satu dekan, hanya ada satu wakil dekan, pasti akan kelabakan. Bagaimana mengurus sekian ribu mahasiswa? Ya, sefakultas ekonomi aja lebih dari 1.000. Bagaimana kalau beberapa fakultas disatukan? Ya, walaupun mungkin dalam hal birokrasi lebih efisien, ya, tapi efektif nggak? Ya, belum tentu efektif ketika dikelola dengan sumber daya yang mungkin terbatas, tapi mahasiswanya banyak, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada pengembangan SDM, ya. Ini sudah jelas. Ya, yang kelima perlindungan hak pekerja. Ini pasti, ya. Di dalam suatu organisasi bagaimana sih pekerja juga mendapatkan suatu perlindungan. Contoh, perlindungan ini kan bukan hanya di kategori bukan hanya dikelompokkan misalnya dalam hal keamanan saja, tapi bagaimana dia mendapatkan perlindungan misalnya perlindungan kesejahteraan, kemudian kesetaraan gender, kemudian kompensasi yang jelas, bagaimana dia mendapatkan perlindungan eh, jenjang karir, ya. Sebagai saya misalnya, saya bagaimana, apakah saya mendapat perlindungan di dalam jenjang karir? Ya tentunya suatu organisasi ya harus memberikan kesempatan itu. Kemudian yang terakhir dialog sosial atau partisipasi, ya. Dialog sosial atau partisipasi ini contohnya misalnya kalian nih, kalian sebagai mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui BEM atau melalui organisasi kemahasiswaan yang lainnya, ya. Tujuannya untuk apa? Ya, lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut di apa namanya dibentuk ya selain misalnya untuk mengasah mental kemampuan atau bahkan apa namanya jaringan mahasiswa atau untuk mendidik mahasiswa bagaimana sih di dalam berorganisasi. Tujuannya juga ada partisipasi sosial. Partisipasi sosial di sini artinya bagaimana lembaga-lembaga di suatu organisasi bisa menyampaikan suatu aspirasi yang aspirasinya mungkin bisa mengkritisi kah atau mungkin memberikan masukan dan saran, ya. Itu juga hak yang perlu diterima di dalam suatu prinsip organisasi, ya. Oke, kita lanjut. Ada sistem perancangan pekerjaan. Nah, kenapa kita harus merancang suatu pekerjaan? Ya, karena kalau tidak dirancang suatu pekerjaan yang tentunya akan dilaksanakan secara sporadis. Sporadis di sini artinya tidak melalui suatu sistem yang terukur, gitu. Kalau tidak terukur, bagaimana progresnya nanti? Yang sudah diukur saja, mungkin saja ada suatu permasalahan, apalagi yang tidak diukur. Jadi di dalam organisasi tentunya merancang pekerjaan merupakan suatu hal yang wajib, gitu. Ya. Kenapa merancang pekerjaan suatu hal yang wajib? Agar nanti berkorelasi dengan yang namanya misalnya tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Kemudian bagaimana mengidentifikasi tujuan. Kemudian yang ketiga bagaimana menetapkan keberhasilan yang ingin dicapai, membuat target. Ya. Contoh misalnya kalau kita kaitkan di dalam suatu perusahaan, perusahaan besar atau perusahaan ya, masih nasional. Ketika dia ingin naik kelas menjadi perusahaan multinasional, ya tentunya harus membuat sesuatu yang namanya eh, target-target yang ingin dicapai ke depan itu seperti apa, ya. Atau bahkan mungkin simpelnya kalau saya contohkan di dalam mahasiswa, kalian pasti akan merancang pekerjaan, tapi di dalam ini saya konteskan ke mahasiswa.
pekerjaan atau sebagai mahasiswa lah ya. Ketika kita yang mencapai contoh target IPK 4,00, ya tentunya hal tersebut harus dirancang dari sisi mana? Ya bagaimana kita mengidentifikasi tujuan dulu ya. Kemudian bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan. Keputusan apa yang akan kita ambil? Ya mungkin contoh, ya kita paham ketika ingin mencapai target 4,00 pasti banyak aktivitas lain yang mungkin akan kita korbankan. Nah di situ ada yang namanya skala prioritas. Ditentukan skala prioritas mana kira-kira yang menjadi pilihan utama, mana yang menjadi pilihan kedua, atau bahkan mungkin mana yang menjadi plan B atau alternatif yang kedua. Ya. Baru setelah diputuskan, diidentifikasi tujuannya untuk apa, insya Allah pasti akan tercapai suatu hal yang kita inginkan. Ya. Walaupun mungkin ya tidak menjamin tercapai 100%, pasti ada permasalahan di tengah jalan. Itu hal ya wajar ya. Di dalam suatu rancangan yang kita buat. Justru yang paling fatal itu ketika kita merancang tidak ada yang misalnya berubah ya. Itu yang perlu dipertanyakan. Contoh misalnya nih, waktu saya dulu bekerja. Misalnya nih ya, manajemen proyek itu membuat suatu rancangan, dituangkan di dalam suatu misalnya desain gambar dan juga ada RAB. Di desain gambar dan RAB ini ternyata setelah selesai semuanya tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih pas gitu kan. Itu akan menjadi temuan ya. Kenapa akan menjadi temuan? Sepintar-pintarnya orang merancang, misalnya merancang RAB, ya, belum tentu dia akan sampai 100% clear semuanya. Pasti ada yang memang dikurangi, ada yang memang ditambahkan. Ditambahan dikurangi di sini artinya ya ada perubahan-perubahan secara insidensial. Biasanya itu diperbolehkan selama ada alasan-alasan yang bisa diterima. Biasanya kalau saya melihat dan tidak ada perubahan kecil pun itu yang akan menjadi permasalahan. Saya biasanya mengidentifikasinya, oh ini pasti ada permainan nih, ya. Kalau memang perencanaan awal sampai dengan finalisasi semuanya itu sama gitu. Tidak ada yang berubah, tidak ada adendum, tidak ada apa namanya kejadian tertentu gitu. Ya. Pasti pasti ada yang namanya di dalam rancang itu pasti ada perubahan-perubahan di tengah jalan, insidensial. Kemudian kita kaitkan ke pekerjaan, ya. Pekerjaan di dalam suatu keterkerjaan ada beberapa unsur, ya. Yang pertama unsur penempatan pekerja berdasarkan kompetensi. Ya. Maksud dari penempatan pekerja berdasarkan kompetensi artinya ketika di dalam suatu organisasi tentunya organisasi harus menempatkan pekerja berdasarkan kemampuan, berdasarkan skill. Ya. Contoh misalnya kalau saya ditempatkan misalnya di prodi akuntansi, ya. Dan saya harus mengajar setiap hari prodi mata kuliah berbau akuntansi, saya nggak akan bisa, ya. Walaupun saya dosen ya nggak akan bisa. Kenapa? Itu bukan kompetensi saya, ya. Walaupun saya mempelajari ya hanya sebagai dasar saja, ya. Hanya kulitnya doang gitu, tidak sampai ke dalam. Maka ya tentunya di dalam suatu pekerjaan itu harus ditempatkan pekerja yang memang memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya. Biasanya kita ketika mau melamar kerja atau bahkan mungkin kalian mau magang, sudah magang belum? Belum. Ketika kalian mau magang biasanya kan di situ ada deskripsi, ya. Kami membutuhkan mahasiswa dari prodi ini. Nanti pekerjaannya atau job desk-nya di tempat magang akan seperti ini, disebutkan di situ, ya. Ada syarat tambahan misalnya atau syarat khusus. Syarat khusus di sini biasanya syarat yang memang ya mau tidak mau harus dimiliki. Kecuali ada syarat opsional atau syarat yang direkomendasikan. Contoh misalnya syarat khususnya tapi ada syarat opsional yang lain. Misalnya harus memiliki kompetensi tersertifikasi Microsoft Office, misalnya seperti itu. Misalnya, tapi di situ ada pengecualian. Diperbolehkan bagi yang tidak memiliki uh, sertifikat Microsoft Office, si karyawan atau si calon mahasiswa tersebut misalnya boleh memiliki sertifikat penunjang lain, ya, yang disetarakan misalnya seperti itu.
Itu adalah contoh dari syarat khusus dan syarat opsional. Kemudian yang kedua, spesialisasi dengan perjanjian kerja. Spesialisasi dengan perjanjian kerja di sini artinya ketika kita bekerja di dalam suatu organisasi, itu pasti akan ada yang namanya perjanjian kerja kalau statusnya bukan karyawan tetap ya. Dan bahkan biasanya karyawan tetap juga ada perjanjian kerja. Tapi perjanjian kerja untuk karyawan tetap biasanya dibuat di awal, hanya sekali saja biasanya, ya. Kecuali ada perubahan regulasi, baik perubahan regulasi di perusahaannya atau perubahan regulasi di atasnya. Di atas di sini ya misalnya undang-undang atau peraturan pemerintah. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip pengembangan karir dan pelatihan. Nah, sudah pasti ya. Kenapa harus dirancang kerjaan? Ya tentunya si karyawan atau si SDM juga harus memiliki suatu jenjang karir yang jelas. Jangan sampai dia sampai 5 tahun, 10 tahun sebagai staff saja. Ya kalau saya sih nggak mau gitu. Kalau sampai 5 sampai 10 tahun kita sebagai staff saja, ya nggak akan berkembang. Ya tentunya harus ada yang namanya pengembangan karir. Dengan cara seperti apa pengembangan karir ya? Kita ikut misalnya ikut seminar nasional, seminar internasional, atau bahkan mungkin kita dikirim ke suatu lembaga khusus ya, ditempatkan di situ misalnya 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan ada luaran-luaran yang memang didapatkan oleh kita dan disesuaikan biasanya dengan jabatan di tempat kita bekerja. Kemudian ada unsur yang lain, misalnya ada unsur eh, spesialisasi pekerja atau pelindungan pekerja. Kemudian yang keenam ada sertifikasi dan pengakuan kompetensi, dan yang terakhir ada kewajiban pengusaha untuk memfasilitasi spesialisasi. Untuk memfasilitasi spesialisasi di sini artinya sesuatu pengusaha atau suatu organisasi harus bisa mengakomodir, ya, harus bisa mengakomodir dari kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh si karyawan, ya. Siapa tahu mungkin misalnya kita walaupun di dalam lowongan kerjaannya awal kita hanya sebagai staff, tapi ketika kita ditempatkan di situ ternyata kita memiliki kemampuan lain. Kemampuan lain seperti apa? Ya misalnya kita punya sertifikat di bidang kehumasan gitu ya. Dan apa namanya, perusahaan juga harus bisa memfasilitasi itu gitu. Mungkin kita bisa ditempatkan ke posisi lain yang mendukung dari kompetensi yang kita miliki, ya walaupun di awal tadi misalnya kita melamar sebagai staff ya. Karena di dalam satu organisasi itu biasanya lebih fleksibel ya teman-teman mahasiswa ya. Kadang kita mungkin ya joinnya hanya sebagai staff, tapi nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi dan biasanya kita akan ditawarkan dulu ya. Idealnya memang seperti itu, organisasi menawarkan dulu. Oh, misalnya kamu dulu join di bagian staf keuangan ya. Apakah kamu mau saya pindahkan ke bagian yang lain dengan uraian tugasnya ini gitu kan. Ditawarkan dulu. Ya, kenapa ditawarkan? Karena misalnya si perusahaan melihat CV kita atau melihat portofolio kita bahwa kita memiliki kompetensi di bidang yang lain dan ternyata organisasi membutuhkan bidang itu. Itu mungkin saja terjadi ya, karena di lingkungan pekerjaan itu lebih fleksibel dan memang sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan di dalam suatu organisasi. Nah, di dalam organisasi juga ada yang namanya sistem departemensialisasi ya. Sistem departemensialisasi di sini ini artinya mengelompokkan ya. Mengelompokkan uh, organisasi ke bagian-bagian terkecil ya. Disesuaikan dengan kebutuhan sesuatu organisasi. Misalnya sesuai kebutuhan atas dasar wilayah ya. Kemudian atas dasar produksi bisa saja ya. Kemudian atas dasar pelanggan. Dan yang keempat bisa saja atas dasar fungsi organisasi. Ya. Atas dasar wilayah ini seperti apa? Ya. Contoh misalnya, kembali saya berikan contoh.
di perguruan tinggi. UNJ setahu kalian punya nggak kantor departemen di luar Jakarta? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada ya. Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Ada nggak selain di Bandung? Ada nggak? Banyak. Banyak nggak? Siapa yang orang Bandung? Ada orang Bandung nggak di sini? Akang, Cece, orang Bandung ada. Saya Pak, Oh, Rio. Coba, kamu tahu nggak kampus UPI selain di Bandung di mana aja? kalau nggak salah ada UPI apa ya, UPI Sumedang kalau Ustaz. Saya Oh, kurang tahu Sumedang. juga sih Pak. UPI Kurang tahu sebenarnya juga. nggak pernah Oke. ngeliat UPI. Jadi banyak ya UPI ini ada di Iya, Sumedang ya. Saya lumayan kalau banyak. ngomong Sumedang jadi inget tahu Sumedang. Ada di Sumedang, ada juga di Serang. Serang ya, bukan Serang, Serang. Di Serang juga ada ya. Dan di beberapa wilayah yang lain. Kenapa harus ada kantor wilayah seperti itu atau wilayah berbasis wilayah? Karena biasanya disesuaikan dengan kebutuhan suatu organisasi ya, pangsa pasarnya ya. Tapi ketika kita membuat apa namanya suatu kantor wilayah atau kampus wilayah, ya ini sebenarnya akan selain berdampak positif juga harus dibekali dengan finansial yang cukup ya. Karena dari sisi SDM juga akan makin banyak ya. Yang kedua juga dari sisi operasional, operasional pasti akan lebih besar ya. Tapi kayak misalnya UPI banyak kantor wilayahnya atau banyak departementasinya ada di beberapa wilayah, ya biasanya memang disesuaikan dengan kebutuhan pangsa pasar. Siapa? Ya banyak sekali mungkin calon-calon mahasiswa dari daerah tertentu gitu, daerah tersebut ya. Maka dibuatkanlah kantor yang berbasis wilayah ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan sistem produksi ya. Kalau sistem produksi suatu perusahaan, perusahaan mungkin kantor pusatnya itu ada di Jakarta, tapi karena di suatu provinsi banyak peminatnya, maka dibuatkanlah kantor di wilayah tertentu ya, karena basis produksinya cukup baik misalnya, atau bahkan mungkin bahan dasarnya di situ gitu, maka dibuatkanlah. Kenapa harus dibuatkan di situ? Selain mungkin misalnya mempermudah akses, kemudian memangkas biaya transportasi atau akomodasi, atau mungkin faktor lain sesuai dengan analisis yang dilakukan suatu organisasi. Kemudian ada pelanggan, atas dasar pelanggan juga sama ya, berbeda dengan produksi ya. Jadi mungkin di suatu wilayah tertentu pelanggannya bisa lebih banyak, sehingga jika dibuatkan di wilayah tersebut ya dengan pangsa pasarnya yang sangat banyak tersebut ya, mungkin dari sisi cost juga nggak terlalu besar, sehingga bisa memunculkan atau mendapatkan profit yang lebih ya. Dan yang terakhir fungsi organisasi. Fungsi organisasi di sini biasanya dikaitkan dengan histori ya, histori suatu organisasi. Kalau UPI kan memang dari dulu ya, dari dulu udah ada kantor-kantor wilayah. Jadi biasanya dituangkan di dalam statuta, misalnya di dalam statutanya itu bagaimana kita melayani calon mahasiswa misalnya atau calon uh, yang akan menimba ilmu di kampus kita misalnya. Dituangkanlah di dalam suatu statutanya, status perguruan tingginya, bahwa pembuatan departemenisasi pada wilayah-wilayah tertentu misalnya itu bagian dari suatu fungsi yang akan dilakukan atau manfaat dari suatu organisasi itu sendiri. Nah, sekarang kita ke bagian pelimpahan wewenang ya. Pelimpahan wewenang ini simpelnya adalah bagaimana kita memberikan suatu pendelegasian ya, pendelegasian kepada orang yang kita anggap layak ya. Orang yang kita anggap layak, baik orang tersebut itu selevel dengan kita ya, atau di bawah dari kita ya. Coba saya ingin bertanya ke salah satu mahasiswa.
Raka. Saya Pak. Oke, nggak pakai Gibran depannya kan? Nggak ya? Bukan, beda server. Raka, kamu sekarang di kampus selain kuliah aktif apa? Cuman kuliah sih Pak, saya belum ikut organisasi gitu. Semester berapa sekarang? 3. Udah setahun setengah belum ikut. Ya masih mikirin Pak. Oh, oke. Reza, sibuk apa kamu selain jadi mahasiswa? Kurang lebih sama kayak Raka sih, Pak. Belum kepikiran. Iya, belum masuk organisasi. Oke, ada nggak di sini yang sudah ikut? Coba langsung ngomong, nggak perlu saya tunjuk. Dea, oke. Dea Fitriani Prayogi, bukan Prayoga ya? Bukan, Prayogi. Pak. Oke. Prayogi. Ada Priyogi, Priyogi itu ingin. Ya. Oke, Dea. Apa namanya? Nama OKM-nya. Saya ke saya kebanyakan bukan yang di organisasi kampus, Pak, malahan organisasi luar kampus. Kalau saya Oh, kalau apa? di Apa organisasi luar kampus? Nggak apa-apa. eh, itu Panda Mobile Volunteer dari WWF sama Teens Go Green Indonesia. Sebagai apa kamu di situ? Kalau yang Panda Mobile aku sebagai fasilitator, kalau yang Teens Go Green itu baru cuman anggota aja. Kau yang fasilitator, apakah kamu punya bawahan nggak di situ? eh yang jadi yang fasilitator itu nggak ada sih Pak. Kita baru jadi fasilitator yang itu aja. Oke, di dalam strukturnya bagaimana? Jadi itu fasilitator yang paling bisa yang paling rendah gitu Pak. Soalnya kan fasilitator ini sama aja kayak volunteer relawan gitu, sama aja Oh, kayak oke. anggota sih kalau kalau di organisasi dalam kampus gitu sih Pak. Oke, berarti nggak punya bawahan ya. Saya ingin Hmm. mencontohkan sebenarnya siapa yang berorganisasi di situ sebagai pengurus. Ada nggak di sini selain Dea? Siapa yang jadi pengurus? Ini kalau kakak-kakak tingkat kalian aktif loh. Yang dua dua itu ya. Kalian dua tiga kan? Coba si Rio, kamu juga enggak ya? Belum ikut ya Rio ya? Eh, ikut Pak, kalau di UNJ saya ikut Econo Channel Pak. Nah, Ekonomi Channel. Sebagai apa kamu? Kalau angkatan 23 itu rata-rata masih staff sih Pak, karena Oh, demisioner ya. oh masih ini ya, belum jadi senior ya. Iya belum. Oke, ya udah, saya langsung kasih contoh gini aja ya. Jadi di dalam suatu organisasi ya, itu yang namanya suatu pendelegasian wewenang itu sering terjadi ya. Sering terjadi, bahkan saya juga di dalam suatu organisasi sering mendapatkan itu. Contoh di UNJ misalnya ya, tiba-tiba Pak Suyardi bisa nggak nanti gantiin saya ya rapat di sini sini sini, rapatnya tentang ini. Nah, Pak Kris mendelegasikan itu ke saya. Itulah contoh real bagaimana dia sebagai atasan saya menyuruh saya sebagai bawahan untuk mengikuti yang namanya suatu rapat misalnya. Di situ disampaikan bahwa rapatnya akan membahas misalnya tentang kurikulum kah atau membahas tentang yang lain. Nah, di situ di dalam pelimpahan wewenang ada beberapa yang namanya poin-poin penting ya. Misalnya poin yang pertama adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab siapa ya? Tentunya tanggung jawab si pemberi dan si penerima. Bagaimana si pemberi dan penerima itu bisa memahami. Contoh misalnya, saya sebagai si penerima delegasi harus bertanggung jawab bagaimana mengikuti kegiatan rapat. Apakah mungkin saya mencatat, apakah mungkin saya membuat notulensinya, sehingga nanti dari hasil kegiatan tersebut akan saya sampaikan ke yang memberikan saya delegasi itu, ya, yang memberikan pelimpahan. Ya. Itu bentuk dari tanggung jawab saya sebagai penerima pelimpahan wewenang. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang efektivitas ya. Mungkin pimpinan juga ada rapat yang sama, gitu. Rapat yang sama, jam yang sama, hari yang sama. Tentunya nggak mungkin dijalankan secara bersama-sama, kecuali mungkin via Zoom. Gitu. Tapi kalau via Zoom juga
dalam hemat saya, jika ada dua rapat yang sama dalam waktu yang sama, kurang efektif kalau hemat saya ya. Apalagi misalnya offline, maka pimpinan atau atasan kita biasanya mungkin akan memberikan tugas ke yang setara dengan dia atau mungkin di bawah dengan dia ya. Itu untuk apa ya? Untuk mendapatkan nilai-nilai efektivitas ya, biar semua kegiatan bisa dilakukan gitu tanpa ada yang dikorbankan. Kemudian poin yang ketiga adanya efisiensi. Ya ini jelas ada efisiensi mungkin dalam hal waktu, mungkin efisiensi dalam hal operasional atau efisiensi dalam hal anggaran. Ya tergantung dari tujuan dari si pemberi pelimpahan itu apa gitu ya. Apakah pelimpahan wewenang boleh nggak diberikan ke yang satu level atau setara ya? Tentunya boleh gitu. Tapi biasanya si penerima pendelegasian wewenang itu tidak boleh mengambil keputusan kecuali diberikan kewenangan. Contoh misalnya, oh kamu Dea, kamu nanti ikut rapat ini ya, nanti di sana akan ada tanda tangan kontrak kesepakatan dengan perusahaan kita. Saya akan mendelegasikan itu ke kamu dan kamu diberikan kewenangan untuk ikut tanda tangan sebagai atas nama dari saya misalnya. Nah, ada keterangan tertulis atau keterangan lisan atau memang ada di dalam aturan perusahaannya, kita diperbolehkan. Nah, baru itu kita boleh mengambil keputusan. Jika memang sesuai dengan regulasi yang ada di dalam suatu perusahaannya, ya. Jadi apa namanya pendelegasian wewenang ini tergantung dari si pemberi, ya. Apakah mungkin akan memberikan pendelegasian secara penuh, ya, atau mungkin ya hanya sebatas pendelegasian biasa saja nanti ada di slide selanjutnya, ya. Nah, ada beberapa prinsip tentang pelimpahan wewenang ya. Ini bisa dikaitkan dalam konteks perusahaan swasta ya atau dalam konteks pemerintah ya. Misalnya prinsip yang pertama yaitu prinsip skalar ya. Prinsip di skalar di sini artinya bagaimana ada batasan yang jelas di situ. Di mana kewenangan kita, di mana batasan kita ketika diberikan suatu kewenangan ya. Jangan sampai nanti tidak ada batasannya. Kayak tadi yang saya sampaikan di awal. Apakah kita diperbolehkan nggak ngambil keputusan? Jika pimpinan memperbolehkan ya nggak masalah. Ya. Jika aturan di perusahaan tersebut memperbolehkan ya tidak masalah. Jadi harus ada prinsip skalarnya, harus jelas prinsipnya. Apakah batasannya sampai di situ gitu? Apakah batasannya hanya ikut doang gitu? Hanya isi tanggal absensi kemudian kita melaporkan. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip pelimpahan penuh. Prinsip pelimpahan penuh di sini artinya kita saat menghadiri misalnya suatu acara, kita diberikan kewenangan oleh yang memberi wewenang. Oh nanti kamu Alia, misalnya kamu Alia nanti di sana jangan hanya duduk dan hadir doang, ya. Alia nanti kamu sambil berpendapat di sana. Kamu kemukakan pendapat kamu mewakili saya, mewakili perusahaan kita. Jika kamu nanti misalnya punya ide, silahkan disampaikan di forum tersebut. Jadi atasan atau si pemberi pelimpahan memberikan kesempatan penuh ke kamu untuk kamu bisa berkontribusi di dalam forum tersebut. Itu contoh dari bagaimana proses pelimpahan secara penuh. Ya, jadi kita diberikan keluasan untuk menyampaikan atau bahkan mungkin untuk menuangkan segala macam mungkin ide sesuai dengan tujuan adanya si forum tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada prinsip persatuan perintah. Nih, prinsip persatuan perintah di sini ya biasanya memang si pemberi kewenangan itu, si pemberi pendelegasian itu ya hanya memberikan petunjuk. Ya, petunjuk di sini apa? Nanti kamu misalnya jangan terlalu banyak. Kamu ikuti perintah saya nanti ya kita sambil ikut telepon kah mungkin atau chat kah. Nanti ketika ada permasalahan di sana atau ada poin-poin penting di sana sampaikan dulu ke saya ya. Nanti kamu setelah sampaikan ke saya baru nanti keputusannya dari saya. Nah, itu contoh dari
prinsip kesatuan perintah. Jadi di situ berbeda dengan prinsip pelimpahan penuh atau kebalikannya. Jadi di sini kita tidak boleh mengambil keputusan. Kita hanya hadir secara fisik saja, tetapi yang memberikan keputusan yaitu mereka yang memberi pelimpahan atau yang memberikan delegasi. Jadi itu contohnya. Jadi kadang-kadang kita di dalam menerima pendelegasian itu jangan sampai over, itu yang bahaya. Yang bahaya di sini ya pimpinan itu ya hanya memerintahkan kita hadir saja, tapi kita di sana misalnya terlalu banyak berimprovisasi atau bahkan mungkin mengungkapkan pendapat yang ini tidak ada kaitannya atau bahkan mungkin yang tidak diinginkan oleh pimpinan kita yang memberikan kewenangan. Itu yang bahaya biasanya ya. Jadi harus jelas ya, harus jelas ukurannya di mana, kemudian apakah kita diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan atau kita hanya hadir saja. Ini bisa saja terjadi dalam konteks perusahaan swasta kah, atau perusahaan milik pemerintah, atau di dalam instansi pemerintah itu sendiri. Ya. Karena saya juga sering mendapatkan tugas-tugas khusus gitu, tugas khusus untuk hadirkah, atau bahkan tugas khusus di bidang-bidang lain yang memang di situ kita hanya disuruh hadir saja. Ya, saya juga sering untuk mewakili kita. Tapi nanti yang memutuskan adalah mereka yang memberikan pelimpahan. Tadi kita sudah ulas tentang bagaimana pengorganisasian dalam suatu organisasi, dan sekarang kita pengkoordinasian. Ya. Pengkoordinasian adalah bagian terkecil dari suatu organisasi. Ya. Jadi dua hal yang berbeda antara pengorganisasian dan pengkoordinasian. Pengkoordinasian biasanya lebih spesifik ya ke tujuan-tujuan tertentu, begitu ya. Jadi di sini ada beberapa prinsip ya. Yang pertama, kenapa harus dikoordinasikan? Bagaimana kita menghindari misalnya kekacauan, penyimpangan dari tugas atau sasaran. Kemudian prinsip yang kedua, bagaimana mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya suatu organisasi. Ya, contoh simpel misalnya di dalam kelompok misalnya, kalian diberikan tugas kelompok oleh saya. Saya selalu minta ada yang namanya koordinator kelompok. Itu saya selalu minta. Kenapa? Mungkin ada beberapa dosen yang tidak setuju, tidak boleh ada koordinator kelompok atau ketua kelompok. Tapi kalau saya sendiri, biasanya saya mewajibkan ada koordinator kelompok. Kenapa harus ada koordinator kelompok? Itu untuk mengkoordinasikan kelompok kalian. Biar nanti jika ada permasalahan atau jika ada hal-hal yang perlu disampaikan ke saya, jangan semua anggota WA, ya, cukup koordinator saja disampaikan ke saya. Atau simpelnya ya PJ nih, penanggung jawab kelas. PJ penanggung jawab kelas ini sebagai koordinator di kelas yang mengakomodir masukan-masukan mungkin atau pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang lain untuk disampaikan ke saya. Kalau semuanya disampaikan satu-satu japri ada 40 chat, ya nggak akan saya balas satupun gitu. Mohon maaf, justru mungkin bukannya saya nggak mau di WA, bukan, tapi ujungnya biasanya kalau terlalu banyak suka kelewat gitu. Kalau kelewat nanti kalian ini Pak Suherdi slow respon, mungkin akan ada muncul seperti itu. Maka perlu yang namanya suatu koordinator atau dilakukan suatu sistem dan di situ disusun yang namanya atau dibentuk satu koordinator gitu ya. Jadi untuk mempermudah, untuk mengintegrasikan, atau bahkan mungkin yang paling utama kalau di dalam suatu organisasi agar lebih mudah ke sasaran suatu organisasi ya. Nah, ada beberapa teknik dasar di dalam koordinasi ya. Biasanya yang paling dasar adalah yang namanya hierarki manajemen. Hierarki manajemen di sini artinya tingkatan di dalam suatu organisasi. Ya, kalau di kita kan di Indonesia banyak organisasi yang birokratis.
Birokratis di sini artinya ya banyak tahapan-tahapannya. Contoh, contoh simpel saja. Kalau kalian di kampus, jika mau ngurus apa aja, misalnya ngurus nilai kah, atau ngurus mau sidang kah, langsung ke satu orang nggak? Atau beberapa tahap? Harus lapor dulu ke staf, dari staf nanti diparap sama Pak Forkodi, dari setelah diparap nanti ditandatangan Pak WD, gitu. Seperti itu enggak? Nah, itu salah satu contoh dari bagaimana hierarki di dalam suatu organisasi. Jadi berjenjang, ya. Kenapa harus berjenjang, Pak? Ya, memang untuk diketahui, ya. Jangan sampai nanti tidak terukur gitu. Karena kadang-kadang contoh saja ya, contoh misalnya dari saya mahasiswa meminta tanda tangan nih, contoh mau tanda tangan sempro seminar proposal. Dari saya sudah saya tanda tangan, ternyata mungkin saja ada yang kelewat, ada yang saya lupa gitu bahwa ternyata format yang dibuat mahasiswa ada satu salah nip misalnya, bukan nip saya yang salah, tapi nip Pak Kris misalnya yang salah. Maka otomatis di situ akan dicek ulang gitu. Ketika dicek ulang maka akan kembali ke tahap awal. Jadi itu salah satu manfaat dari yang namanya suatu hierarki manajemen. Walaupun mungkin ada dampak negatifnya. Kalau dampak negatifnya apa? Ya biasanya akan memperlambat, ya, memperlambat atau bahkan mungkin terkesan ribet, ya, terkesan ribet. Jadi terlalu banyak alur. Tapi sebenarnya kalau hemat saya, daripada terlalu simple dan ternyata tidak sesuai, yaitu yang masalah juga. Ya, nggak apa-apa ribet sedikit, tapi sesuai dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi jangan cepat-cepat pengen selesai, tapi tidak sesuai dengan aturan. Justru itu yang bahaya. Ya. Kalian mungkin sering melihat jika di dalam surat atau di dalam dokumen-dokumen, mengetahui dan menyetujui itu adalah contoh dari hierarki manajemen. Mengetahui dan menyetujui itu adalah bentuk bagaimana di situ ada yang namanya hierarki, ada tingkatan. Yang kedua atau yang paling tengah ini ada yang namanya prosedur, prosedur atau peraturan. Ya, prosedurnya seperti apa? Ya, misalnya tadi bagaimana ya kita harus lapor dulu ke staf, kemudian setelah lapor ya kita buatkan surat lagi, misalnya seperti itu ya. Atau dari sisi peraturan ya bagaimana kita menjalankan perintah peraturan. Perintah peraturannya di situ ada SOP misalnya. Ya SOP-nya ya harus ke staf dulu, dari staf baru ke koordinator, dari koordinator baru nanti ke eh, kepala misalnya. Setelah dari kepala baru misalnya ke jabatan yang lebih tinggi. Itu dari yang namanya teknik dasar koordinasi. Dan yang paling atas ya, kenapa saya membuatkan seperti piramida seperti ini? Ini yang hierarki biasanya memang yang paling dasar, mendasar. Di sini yang kedua peraturan dan prosedur biasanya memang untuk mengimplementasikan dari itu sendiri. Dan yang terakhir yang paling atas ya perencanaan dan tujuan. Perencanaan dan tujuan di sini ini pengimplementasian dari peraturan, prosedur dan juga hierarki. Ya. Kenapa nggak dibalik Pak dari atas dulu? Biasanya yang paling dasar dari sini dulu. Ya. Nah, di sini ada beberapa manfaat dan hambatan koordinasi. Ya. Silahkan dibaca saja ya. Yang pertama misalnya dari sisi manfaat, dengan adanya koordinasi dapat menghindarkan adanya kekosongan pengerjaan suatu aktivitas oleh suatu organisasi atau kekosongan pengerjaan oleh pejabat-pejabat tertentu. Ya. Hambatannya biasanya kalau dilihat dari sini, biasanya mereka itu suka ada yang namanya ego sektoral. Ego sektoral atau tuntutan-tuntutan kerja atau ego atas kewenangan masing-masing. Nah, itu contoh. Contoh dari biasanya kendala yang ditemukan. Kadang-kadang kita masih merasa, saya nggak mau disuruh seperti ini. Itu bukan job desk saya. Padahal sebenarnya tujuan organisasi bagus. Simpelnya kayak gitu. Oh, itu bukan kewajiban saya loh. Saya juga banyak pekerjaan yang lain. Ke orang lain aja. Banyak sih contoh-contoh seperti itu. Ya, biasanya itu menjadi suatu hambatan di dalam sistem koordinasi. Atau kadang miskomunikasi. Ya, miskomunikasi di sini biasanya di dalam menginterpretasikan perintah dari atasan.
Biasanya seperti itu. Dari atasannya disampaikan A, tapi setelah ke bawah nyampainya B. Itu yang juga sering terjadi di dalam koordinasi. Ya. Dan yang terakhir ini ada yang namanya rentang manajemen. Ya, rentang manajemen di sini ada beberapa poin-poin penting. Ya, yang pertama misalnya faktor fungsi dan disupervisi. Ya, fungsi dari disupervisi di sini artinya bagaimana kita dikontrol, ya, dimonitoring. Ngapa ngantuk ya Alia ya? Ya kalau Zoom begini ya, saya aja pegel ini duduk terus. Disupervisi ya, ada fungsi yang disupervisi artinya bagaimana adanya return manajemen di sini ada beberapa manfaat ya. Kemudian ada fungsi kerumitan dan juga apa nih? Oh iya, fungsi kerumitan yang disupervisi dan fungsi yang faktor yang ketiga yaitu arahan dan pengendalian yang diperlukan bawahan. Kemudian ada faktor koordinasi ya. Ada faktor perencanaan dan yang terakhir bantuan organisasi yang diterima supervisi ya. Jadi dilihat dari istilahnya saja yang namanya suatu rentang manajemen itu adalah jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin ya dengan baik oleh seorang atau manajer atau atasan tertentu ya. Bawahan langsung adalah sejumlah pejabat yang langsung berkedudukan di bawah seorang atasan tertentu. Siapa misalnya ya saya sebagai dosen, saya bawahan langsung dari Pak Dekan ya. Di tengah-tengah selain Pak Dekan siapa? Yaitu Pak Kris, koordinator program studi atau Pak Koropodi. Atasan saya langsung yaitu Pak Dekan. Walaupun sebenarnya Pak Kris bukan atasan saya langsung ya. Tapi biasanya ketika ada permasalahan ya tentunya saya harus lapor dulu ke siapa? Ke Pak Kris sebagai koordinator program studi. Nanti dari Pak Kris baru sampaikan ke Pak Dekan. Itu rentang manajemen seperti itu ya. Jadi kita tidak apa namanya tidak mengkat dari apa namanya hierarki suatu organisasi. Jadi kita tidak mendahului atau tidak melangkahi. Kadang-kadang terjadi yang namanya miskomunikasi kalau kita merasa dilangkahi. Maka perlu yang namanya rentang manajemen. Jadi berjenjang, bertahap agar tidak ada mungkin misalnya orang-orang tertentu yang memang secara regulasi misalnya secara aturan ya perlu kita tanya dulu gitu. Jadi jangan langsung kita melangkahi ya. Karena banyak masalah ya. Biasanya banyak permasalahan ketika kita melangkahi pimpinan ya. Bagaimana Pak kalau memang misalnya pimpinannya tidak bisa kita ajak komunikasi? Nah, itu lain hal. Dan kita juga tidak bisa mengambil keputusan kalau status kita sebagai pegawai biasa. Oke, sebentar. Ini sepertinya baterainya. Benar sekali. Oke, terima kasih. Ya, silahkan jika ada yang tanyakan. Dan nanti kelompok, coba kamu komunikasi kelompok kelas satu lagi, dia berapa kelompok saya suruh ya. PJ Nurun. Nanti kamu komunikasi dengan kelompok sebelah ya. Dia saya suruh berapa gitu. Nanti samain aja jumlah kelompok. Baik, Bapak. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan. Oke, untuk tugas semuanya sudah ya, sudah selesai. Saya sudah 3 kali memberikan tugas, betul ya? Betul, Bapak. Oke. Yang bertanya, kalau tidak ada yang bertanya kita akhiri ya. Lebih cepat lebih baik. Oke, ya udah kalau tidak ada Bapak yang mau tanya, Pak. Oh, ya udah siapa ini? Tia.
Bapak buat kuesioner ya itu eh yang ngisi minimal 20 atau gimana, Pak? Oh, ini tugas ya. Iya. Oke. Minimal betul. Ya, minimal 20. Bagaimana Pak kalau saya mau ngisi 200? Boleh nggak? Itu bagus justru. Ya. Itu lebih baik ya. Paham ya? Iya ya. Jadi boleh lebih dari 20. Justru lebih bagus. Yang saya tidak ingin itu, ini sekelas misalnya kalian gantian. Reja, nanti kamu ngisi yang saya ya. Kamu nanti jadi pura-pura karyawan A. Nah, itu yang saya nggak mau. Ya. Kalau ada yang seperti itu, ya mungkin ada ya, mungkin ya. Tapi saya nggak mau seuzon ya. Kalau ada ya dosanya tanggung jawab sendiri. Itu aja saya simpel ya. Kalau memang ada, tapi harapan saya nggak ada. Oke, Bunga Citra Lestari apa? Bapak saya izin tanya, itu harus yang kerja di perusahaan atau nggak harus? Boleh yang dia misalnya punya UMKM, itu boleh. Tidak perlu misalnya harus karyawan BUMN saja, nggak juga ya. Jadi silahkan kalian share di sosial media mungkin ya, boleh nanti karena kita nggak bisa maksa mereka yang isi jujur, kan kita nggak tahu isi hati mereka, siapa tahu mereka juga tetap bohong gitu. Yang terpenting kita sudah menyebarkan. Adapun isi jawaban mereka benar dan tidaknya ya tergantung mereka yang isi ya, gitu ya. Jadi nanti dianalisis sesuai dengan aspek yang kamu tanyakan. Misalnya ada 3 aspek gitu. Ada aspek upahnya, kemudian ada aspek yang lain, mungkin kesejahteraan atau mungkin keselamatan. Itu boleh dianalisis gitu. Jadi analisisnya berbasis aspek. Jadi ada dari aspek upah dulu. Dari aspek upah mungkin saja kan kalian bertanya bukan hanya 1 2, bisa saja 4 ya. Nanti tidak perlu per pertanyaannya, tidak perlu per aspeknya saja gitu. Kalau nanti dianalisis per pertanyaan nanti terlalu banyak ya, kasihan juga kalian nanti. Gitu ya. Ada lagi atau cukup? Saya masih ada kelas lagi, satu lagi ini setelah ini. Pak, ingin nanya. Iya, gimana Haura? Untuk tipe pekerjanya bebas saja kan, bisa kayak part time, magang, full time gitu-gitu nggak apa-apa, Pak? Boleh, ya tidak ada klausul di situ, saya tidak ada harus karyawan tetap, nggak ada ya. Mau magang juga boleh ya, mau dia kontrak juga boleh ya. Mau dia pekerja, mohon maaf misalnya sebagai bank keliling juga boleh ya, nggak masalah. Bahkan mungkin tukang ojek juga boleh. Dan yang paling bagus itu jika bukti dukungnya dilampirkan ya. Itu yang bagus jika ada bukti dukungnya dilampirkan. Bukti dukung misalnya kamu share di sosmed atau bukti SS si mereka yang sudah ngisi gitu ya. Itu akan lebih bagus. Akan lebih membuat saya senang menilainya. Oh, ini benar dipublikasikan. Oh, ini benar di-share gitu. Itu ya. Oke, cukup ya. Terima kasih. Selamat sore, selamat istirahat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.